Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pemuji serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nurmila dengan nomor induk mahasiswa PPG 42500135001 selaku pengajar di UPTD SDN Kedemangan 01 dan selaku peserta PPG Daljab BES 3 dari RPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya akan menampilkan video UKIN saya terkait materi Jakarta pada jenjang SD kelas 5 atau fase D. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat belajar ya untuk mendapatkan ilmu, ya. Sebelum kita belajar ya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dari Bersiap. Siap. Membaca doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Tepuk sukses. Sukses. Aku sukses. Amin. Oke, alhamdulillah ya anak-anak semuanya. Ya, kita sudah berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Ahmad Al-Ghazali. Bahagia, Bu. Oke, bahagia ya. Alfian saya nih masuk hampir 99% dan ada teman kalian tadi yang pulang kampung, mudah-mudahan selamat di perjalanan dan juga yang sakit mudah-mudahan sehat sehingga dapat belajar lagi bareng kita. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut materi, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Mariam proklamasi.
terlebih dahulu. Materi minggu lalu, ya. Minggu lalu kita membahas tentang apa, Pak? Yatim, Bu. Tentang anak yatim, ya. Siapa yang tahu anak yatim? Anak yatim, siapa yang tahu? Anak yatim ialah seorang anak yang tidak memiliki ayah, ya. Ayahnya sudah meninggal, ya. Maka disebut dengan anak yatim. Bu Mila mau tanya dulu nih, lagi, ya. Masih ingat nggak surat tentang anak yatim ada di surat apa? Al-Maun. Hafal surat Al-Maun? Kita baca ya surat Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahwasanya kita yang harus menyayangi anak yatim. Tidak boleh kita berbuat zolim, ya, atau berbuat jahat anak yatimnya. Nggak boleh. Berdosa, dosa nanti masuk ke neraka. Mau masuk neraka? Tidak ada yang mau. Oke, sekarang Bu Mila mau bahas tentang materi hari ini. Tapi sebelum bahas, Bu Mila mau tanya dulu. Ya, pernah nggak kalian mendengar tentang zakat? Pernah, ya. Siapa yang tahu tentang zakat? Saya, Bu. Oh, Al-Ghazali tahu tentang zakat. Apa zakat? Zakat ialah mengeluarkan harta kita. Oh, mengeluarkan harta kita. Nah, pernah bayar zakat? Nah, Pernah. Ada lagi yang tahu tentang zakat? saya, Bu. Oh, Siti. Ya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Ada lagi yang tahu? Saya, Bu. Iya, ada apa? Zakat dikeluarkan di bulan Ramadan. Zakat itu dikeluarkan di bulan Ramadan, ya. Kita kalau bayar zakat bulan Ramadan, benar nggak? Pernah nggak bayar zakat di bulan Ramadan? Pernah nggak disuruh sama orang tua? Pernah. Iya. Oke, ya. Sebelum kita lanjut, ya, Bu Mila ingin kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan di dalam kelas, ya. Seperti biasa, satu, kalau masuk kelas harus memberi salam. Oke? Oke. Ketika belajar harus saling menghargai, tidak boleh berbicara ketika salah seorang atau guru atau siswa kita bergantian berbicara. Ya? Setuju? Setuju. Ketika ingin keluar kelas, ya, kalian harus minta izin. Bagaimana? Setuju. Setuju tidak? Setuju, ya. Terus juga pokoknya tidak boleh bercanda. Setuju? Setuju. Jika setuju, maka materi atau pelajaran ini akan kita lanjut. Bagaimana? Setuju? Setuju. Tadi tentang zakat itu ada di rukun Islam. Nah, kita mau nyanyi dulu nih. Ya, mau tepuk tentang rukun Islam. Ya, oke, mau?
rukun Islam. Rukun Islam yang pertama. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Iya, ya, oke. Tepuk tangan buat kita. Akan bahas tentang materi hari ini, yaitu tentang zakat. Ya, di sini tujuan pembelajaran tentang zakat satu, nanti yang diharapkan siswa ialah memahami konsep zakat. Ya, jadi kalian nanti dapat menjelaskan pengertian ya zakat, jenis-jenis zakat, ya ada zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, mengetahui dasar hukum zakat. Ya, siswa atau kalian dapat mengidentifikasi sumber-sumber hukum zakat ya yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, serta memahami kewajiban zakat dalam Islam. Jadi nanti kalian harus paham tuh. Ya, setelah belajar paham ya. Terus yang ketiga, menghitung zakat. Ya, siswa atau kalian dapat menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Ya, berdasarkan harta yang dimiliki, termasuk pemahaman tentang nisab dan haul. Ya, jadi paham nanti. Yang keempat ialah menerapkan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang diharapkan kalian atau siswa dapat menjelaskan manfaat zakat, ya. Terus juga manfaatnya bagi untuk individu, buat seseorang dan masyarakat apa aja manfaatnya. Jadi nanti kalian tahu setelah materi hari ini kita pelajari. Siap? Siap tambah ilmu? Siap. Siap tambah ilmu? Siap. Oke, siap ya. Sebelum kita bahas lanjut, Bu Mila minta kalian coba buka buku agama Islamnya. Oke, ya, buka bab 4 ya, tentang hidup lapang dengan berbagi. Sekarang dibaca terlebih dahulu. Pasti sebelum sudah baca kan? Sudah baca kan? Sudah. Oke, lihat di sini ya. Lihat ke papan tulis makna zakat ya. Nah, menurut bahasa zakat artinya adalah tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Ya, jadi zakat ini suci, berkembang terus menerus ya, dan berkah, banyak keberkahan di dalam zakat. Nah, yang tadi kalian baca juga ada tentang zakat terbagi dua jenis. Sudah tadi? Ya, zakat terbagi ke dalam dua jenis ya. Ada zakat fitrah dan zakat mal ya. Apa sih zakat fitrah? Nih, pemberian bahan pokok menjelang Idul Fitri. Iya, zakat fitrah ialah pemberian bahan pokok makanan. Ya, karena kita di Indonesia itu makannya apa? Nasi. Maka zakat fitrah kita apa berarti? Beras. Atau boleh uang nggak? Boleh ya. Terus ada zakat mal. Apa sih zakat mal? Zakat mal ini harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya dengan ketentuan ya. Nah, terus lagi ketentuan zakat ya. Nah, zakat ditentuin nih ya, orang yang wajib bayar zakat. Siapa yang wajib bayar zakat? Satu, Islam. Terus dua, balik dan akal. Yang ketiga, bebas dari hutang. Yang keempat, merdeka. Nah, ini apa yang wajib dizakatkan? Apa aja yang wajib dizakatkan? Satu, jadi boleh dengan cara halal dan baik.
ada ketentuannya. Oke. Lihat. Nah, di situ juga ada ya orang yang berhak atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya, satu apa? Fakir. Terus yang kedua? Miskin. Yang ketiga? Terus gorim. Keempat? Yang kelima mu'alaf. Keenam terus? Risabila. Terus ibnu? Terus amir. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya, kamu sudah ditentuin tuh siapa aja. Ya, jangan misalnya orang kaya nih ya, terus amil, kamu pikir kan kaya, kok dia dapat zakat? Boleh, kalau dia amil, seorang amil ya, tahu amil yang menerima zakat. Pernah kan kalau di sekolah ya, ada amilnya, siapa? Pak Agus, ya, Pak Rudi, terus siapa lagi? Pak Asta, terus siapa lagi? Pak Yusuf, Pak Subhan, ya itu amil yang mengisi, yang terima. Nah mereka itu pausan itu boleh mendapatkan zakat itu, ya. Oke, paham? Untuk hari ini, Bu Mila mau tanya dulu nih, ya materi setelah Bu Mila sampaikan. Ada yang mau bertanya tidak? Saya Bu. Ya, Jikri. Apakah semua orang wajib berzakat? Oke, Jikri bertanya, apakah semua orang itu wajib berzakat? Bagaimana coba kalian? Semua orang nggak bayar zakat? Tidak, ya hanya yang berarti nggak mampu. Berarti tidak boleh, tidak diwajibkan untuk bayar zakat. Oke, bagaimana Jikri paham? Paham Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, Mira, ya. Apa Mira? Berapa ketentuan yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah? Ya, zakat fitrah bagus sekali nih ya. Ada yang tahu berapa ketentuannya? Ketentuan di dalam zakat fitrah itu ada dua macam. Ada kilogram, ada liter. Ada kilogram dan ada liter. Ya. Kalau beras nih ya, beras itu misalnya kilogram di kilo ini, kalau orang tua yang beli beras itu di kilo, tahu kiloan kan? Itu adalah 2,5 kilogram. Kalau liter, orang tuanya punya literan di rumah. Apa kalian pernah beli beras pakai di literan? 3,5 liter. Ya, terus zakat ini apakah harus makanan pokok aja? Boleh nggak uang? Boleh ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke ya, sudah paham semuanya? Oke, nih karena Amira juga bertanya ya di sini ya. Tentang ketentuan zakat. Setiap bulan Ramadan kita harus membayar zakat fitrah untuk mensucikan harta dan melengkapi ibadah puasa kita. Zakat fitrah itu hukumnya wajib ya. Ketentuannya zakat fitrah itu bisa berbentuk beras seberat 2,5 kilogram atau 9,5 liter per bulan. Bisa juga lebih populer setelah dengan harga makanan sehat yaitu sebesar 40.000 rupiah. Tapi mana yang lebih utama ya, zakat fitrah dengan beras atau uang? Yuk kita pakai uang besar masuk ke kita.
Ya, sudah dijawab oleh Bapak Menteri Agama. Bapak siapa? Nasruddin Umar. Ya, bilang sudah paham. Bilang mau bertanya. Ya, coba. Ada yang tahu tidak? Bilang ulang lagi. Ya, zakat fitrah. Ya, yang menerima, yang berhak menerima zakat fitrah ada berapa golongan? Siapa yang tahu? Saya Bu. Oh, oke, kamu. Siapa namanya? Cindy. Oke, ya Cindy. Ada berapa Cindy? Ada 8 golongan, Kak. Ada 8 golongan. Sekarang Bu Mila mau tanya lagi nih, siapa yang bisa menjawab zakat terbagi berapa? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, siapa nama kamu? Kiki. Keke. Ya Keke ada berapa? Zakat terbagi jadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Betul ya, zakat terbagi 2. Ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Oke, alhamdulillah anak-anak ya, Bu Mila harap kalian sudah paham semua kan? Ya. Paham. Oke, untuk selanjutnya kita Bu Mila akan memberikan tugas nih, kalian sudah paham. Ya, kita akan membuat peta konsep. Bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju? Ditanya. Siapa yang mau bikin peta konsep? Saya. Ya, Bu Mila akan membagikan di sini. Ya, Ramdhani bisa bantu Bu Mila untuk kasih teman-temannya. Bagaimana? Sudah selesai? Wes lah ya. Sekarang kita akan lihat hasil dari kalian. Bu Mila minta kelompok dari Ibnu Khaldun coba mempresentasikan hasil karyanya. Kata konsep tentang zakat. Wow. Apakah seindah hasil presentasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompor akan mempresentasikan tentang zakat. 1. Zakat menurut bahasa. Tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat menurut istilah harta milik seseorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syarat Islam. Zakat terbagi 2 jenis, zakat fitrah dan zakat mal. Orang yang wajib zakat adalah Islam, balik dan zakat. Yang berhak menerima zakat ialah 1 fakir, 2 miskin, 3 adil, 4 dumalah, 5 ekor, 6 gharib, 7 fisabilillah, 8 sayur. Oke, alhamdulillah ya, semuanya sudah bagus, top ya, bisa melakukan semua kesimpulan dari materi hari ini. Oke, ya, sekarang Bu Mila mau tanya, ya, siapa yang dapat menyimpulkan materi atau pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oh, Dani, oke Dani. Bahwasanya zakat itu terbagi 2 Bu. Ya. Yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Betul ya, tepuk tangan. Sudah paham nih rasanya semuanya ya. Tadi sudah menjelaskan zakat fitrah dikeluarkan di bulan Ramadan ya, sampai sebelum atau menjelang sholat Idul Fitri. Zakat terbagi 2, ada zakat mal dan zakat fitrah. Nah, golongan penerima zakat ada berapa?
sudah paham semuanya akan memberikan tugas itu dirapikan saya boleh. Hasilnya tunggal dari jawaban ini bagus ya, menandakan bahwa kalian paham akan materi yang telah disampaikan. Oke, Bu Mila sebelum selesai tanya dulu nih materi hari ini, pelajaran hari ini, apakah kalian bahagia? Bahagia banget atau bahagia aja? Mudah-mudahan betul, mudah-mudahan bener ya. Tidak mereka anak kelas 5C belajar hari ini semangat, bahagia banget. Serahin ke Allah ya. Sebelum kita tutup ya, Bu Mila ingin menyampaikan materi untuk minggu depan ya. Kita bahas tentang infak. Pasangan kata infak? Biasa dilakukan hari Jumat ya, hari ini ya, infak ya. Nah,